Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di renungan singkat kita pada hari ini. Saya rindu sebelum kita akan mulai seluruh aktivitas kita, saya rindu untuk membagikan sedikit firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam kami beristirahat hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan pada pagi hari ini sebelum kami akan melakukan seluruh aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan sedikit firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini dapat menguatkan iman percaya kami dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tetap Setia di Tengah Ujian. Dengan ayat inti terdapat di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, kalau kita melihat bagaimana dari kisah Ayub, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada masa-masa di mana kita menghadapi kesulitan, penderitaan, atau kehilangan yang besar. Ya. Dalam kisah Ayub, kita melihat seorang yang setia kepada Tuhan, tetapi diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya kita sendiri ya, kita melihat ketika kita diuji dengan masalah yang berat-beratnya, pasti saja kita merasa kelelahan atau kita bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi apa? Kita melihat Ayub berbeda, ya. Ayub kehilangan harta, bukan cuma harta Bapak Ibu, dia kehilangan anak-anaknya, kesehatannya, bahkan semuanya dia kehilangan. Kalau kita secara pribadi yang menerima itu, wah pasti merasa berat ya. Namun, tetapi apa? Ia tetap setia dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, ini adalah satu karakter dari Ayub yang patut kita contoh. Ya, Ayub menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada keadaan baik atau buruk dalam hidup. Ya, iblis menuduh bahwa Ayub hanya setia karena diberkati, tetapi Ayub membuktikan bahwa kesetiaannya tidak didasarkan pada berkat materi, melainkan pada kasihnya kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu, ya, apa yang dialami oleh Ayub, semuanya dia kehilangan, tetapi apa? Dia mau tetap setia kepada Tuhan. Ya, barangkali kita di hari ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita. Apakah kita mau setia kepada Tuhan atau kita bahkan menjauh dari Tuhan? Ya, jadi apa yang kita bisa aplikasi dalam kehidupan kita? Mari kita belajar menerima rencana Tuhan. Tidak semua hal dalam hidup kita akan berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Tetap bersyukur dalam segala keadaan seperti Ayub. Kita diajak untuk tetap memuji Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Ya, sering terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memuji Tuhan hanya karena apa? Karena kita waktu diberkati. Kita tidak diberkati apa? Kita melupakan Tuhan. Ya, tapi apa yang mau diajarkan di sini? Ayub tetap memuji Tuhan maupun dia dalam keadaan yang tidak baik ataupun dia diberkati, dia tetap memuji Tuhan. Ya, jangan mudah menyerah saat diuji. Setiap orang akan menghadapi tantangan, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponnya. Mari tetap kuat dalam iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, jadi kesimpulan dari renungan kita pada pagi hari ini yaitu ujian dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan, sama seperti Ayub. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu memiliki rencana yang baik bagi anak-anaknya. Mari kita mulai hari ini dengan iman yang teguh, percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Ya, jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika terjadi masalah dalam kehidupan kita, banyak problem yang kita alami. Ya, mari kita melihat dari kisah Ayub atau karakter Ayub. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap
berpengharapan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan selalu menopang kita dan menolong kita. Kiranya dengan renungan ini dapat menguatkan iman percaya saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua.